Shalom warga kerajaan, tema kita agak menarik yaitu Godfidence in Influence. Kalau kamu tidak punya Godfidence, tidak akan punya pengaruh dalam dunia ini. Dan apa itu Godfidence? Saudara yang kasih, saya percaya itu adalah confidence in God. Confidence in God, His ability, kemampuannya, dan juga rencananya. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama dulu ada dua tokoh, saya bicarakan 2 minggu ini dan juga nanti dalam 2 minggu berikutnya contoh dari perjanjian baru. Oke, kita melihat confidence itu adalah confidence in God di dalam Ibrani pasal 11 setelah Musa lahir. Jadi a new pengharapan yang baru, a new hope. Selama begitu lama bangsa Israel dijajah 400 tahun lebih. Kalau orang dijajah terlalu lama itu kehilangan jati diri, kehilangan percaya diri sama sekali. Mereka adalah bangsa budak. Kita lihat bagaimana keluar dari Mesir cuma 1 hari, tetapi mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel it takes 40 years, dan itu pun masih belum semuanya. Setelah dia lahir mereka melihat anak ini mungkin adalah savior atau juru selamat yang dijanjikan dalam perjanjian antara Abraham dengan Yahweh. Dan mereka menyembunyikan anak ini dengan tidak takut akan murka raja. Kita tahu bagaimana perintah Tuhan lebih tinggi daripada perintah politik ataupun pemerintah manapun. Dan satu mereka menghadapi satu perintah adalah semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh ketika lahir. Bahkan dimasukkan ke dalam sungai Nil dan jadi makanan buaya dan kuda Nil. Dan kita melihat di sini iman itu adalah nama yang paling tepat untuk Godfidence. Saudara, saya dulu hidup dengan percaya diri, confidence sampai 28 tahun. Dan apa yang saya dapatkan? Kehancuran dan juga hidup dalam tanpa Tuhan itu betul-betul saudaraku mengalami disaster. Tetapi sejak saat itu ketika confidence saya habis karena bangkrut, karena sakit keras, hampir mati, maka hidup saya dimulai dengan Godfidence. Selanjutnya kita melihat efek daripada orang tua yang beriman. Putri pertama itu menjadi Nabiah. Putra kedua Harun menjadi imam besar. Dan tentu saja tentang Musa. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Musa setelah dewasa menolak disebut jadi putrinya Firaun. Bisa defy atau menolak segala privilege yang ditawarkan oleh dunia. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kata bersama saya, sementara. Dan dia menganggap penghinaan karena Kristus yaitu lebih daripada semua kekayaan harta Mesir. Jangan lupa ya, kalau dia menerima sebagai putri pada Firaun, putra daripada putri Firaun, dia dalam garis keturunan akan memerintah. Tetapi dia memilih untuk kerajaan yang lebih besar. Itulah Godfidence. Dan kemudian dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Beberapa hamba Tuhan berkata ketika dia melarikan diri, tidak itu takut. Tetapi keluar bersama umat Allah. Dan dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Dia dididik dengan pendidikan Mesir. Tetapi Godfidence ketika Tuhan bilang sembelih seekor domba, laburkan di ambang pintu supaya malaikat pembinasa tidak, yaitu akan menyerang. Dan kemudian dia menyeberang ke Laut Teberau. Akibatnya Yosua dan semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan penuh kemenangan. Itu influence-nya luar biasa kepada bangsa. Kemudian juga bagaimana mereka meruntuhkan Yeriko. Iman itu menurun dari satu keluarga, Amram Yochebed. Lalu kepada Musa dan saudaranya. Dan berdampak pada bangsanya. Luar biasa. Have confidence in God. Itulah Godfidence dan akan influence in your life. God bless you. Amen. Silakan duduk, warga kerajaan Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya bersama Yesus itu luar biasa. Luar biasa itu bukan hal-hal yang spektakuler. Ya, ketika kita bisa melewati hari-hari kita dengan bermacam pergumulan, bermacam masalah, tantangan, itu sebenarnya adalah kasih karunia daripada Tuhan. Amin.
Tema bulan ini adalah Godfidence in Influence. Godfidence tadi sudah disampaikan oleh gembala senior, itu berbicara tentang keyakinan atau iman. Jadi Godfidence itu adalah keyakinan akan kekuatan, keyakinan akan kuasa Allah dalam kita memberikan pengaruh. Dan pagi hari ini subtemanya adalah Confidence in Christ. Keyakinan dalam Kristus. Keyakinan akan kuasa, keyakinan akan kekuatan Kristus yang akan memampukan kita untuk mempengaruhi dunia. 2 minggu yang lalu saya masih ingat Pak Andreas menyampaikan sebuah kesaksian tentang Jim Yost. Masih ingat ya? Seorang misionaris dari Amerika ya, dalam kondisi yang berkecukupan, kemudian harus meninggalkan negaranya. Kemana? Papua, bukan ke Jakarta, tapi ke Papua. Untuk apa di sana? Untuk melayani Tuhan. Untuk melayani orang-orang yang ada di sana. Di kampungnya suatu saat ada seorang anak kecil, waktu itu saya masih ingat cerita daripada si Jim Yost, itu memancing di sungai. Ketika memancing di sungai itu naik sampan, tahu ya perahu kecil itu, terjatuh, tenggelam. Saat ditemukan, anak tersebut sudah tidak bernyawa lagi, perutnya itu kembung karena penuh dengan air. Ketika dibawa ke darat, orang melihat anak ini sudah tidak bernyawa, mereka menangis, meraung-raung, sudah tidak ada pengharapan lagi. Tetapi saat itu Jim Yost ada di sana. Jim Yost yang meyakinin kuasa Allah ada di dalam kehidupannya. Karena dia tinggalkan semua untuk melayani Tuhan. Dan dia percaya bahwa Allah menyertai dia. Dia cuma berdoa seperti ini. Memohon belas kasihan daripada Tuhan supaya nyawa anak ini dikembalikan. Mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mujizatnya apa? Anak tersebut akhirnya hidup kembali. Akibatnya seluruh kampung yang waktu itu belum percaya kepada Yesus. Mereka akhirnya melihat kekuatan kuasa Allah. Mereka semuanya tidak tanpa kecuali semuanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan saya mau beritahu bahwa jikalau hidupmu ada Kristus, ada kuasanya yang ajaib. Firman Tuhan berkata bahwa engkau juga akan melakukan perkara-perkara yang besar yang akan mempengaruhi dunia. Amin. Dan ayat pokok kita ada di dalam Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kutanggung ini agak sulit dimengerti ya, saya pakai bahasa lain. Segala perkara dapat kuhadapi. Apapun itu. Tapi di dalam siapa? Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini berbicara tentang segala tantangan, segala pergumulan, segala masalah, tantangan yang bisa saat ini kita sedang alami. Saya tidak tahu. Ada tantangan yang sedang dialami atau bahkan yang akan kita alami nanti. Baik itu tantangan yang ringan, sedang ataupun berat. Janji firman Tuhan, pegang ini Filipi 4 ayat 13. Dapat kuhadapi di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Paulus sudah mengalami pasang surut di dalam kehidupannya. Bahkan dia mengatakan di dalam Filipi 4 ayat sebelumnya, ayat 12. Dia berkata seperti ini. Aku tahu itu apa kekurangan. Apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Maksudnya begini, bukan rahasia lagi karena saya sudah mengalaminya. Pernah berkekurangan, pernah berkelimpahan, pernah kenyang, pernah kelaparan. Jadi kehidupan Paulus pun seorang rasul Tuhan itu fluktuatif. Kadang naik,
kadang turun. Ada banyak tantangan yang dihadapinya ketika mengadakan penginjilan terhadap orang-orang yang bukan Yahudi. Itu berat sekali. Sama seperti kita, saya yakin kok, kita saat ini banyak di antara kita yang sedang menghadapi yang namanya tantangan, masalah, pergumulan. Tapi ingat, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kan kita akan keluar sebagai pemenang. Pertanyaan saya sekarang ini adalah, mengapa kita harus memiliki keyakinan yang kuat dalam Kristus? Mengapa? Kita harus memiliki iman yang kuat dalam Kristus. Karena orang yang memiliki keyakinan atau iman yang kuat, mereka tidak takut menghadapi tantangan. Amin. Firman Tuhan sudah sampaikan beberapa kali ketika Yesus lahir, malaikat muncul. Kemudian apa yang disampaikan malaikat itu? Jangan takut. Kalau kita punya iman, saya yakin dan percaya kita tidak pernah takut menghadapi tantangan apapun itu juga. Kalau kita memiliki iman kepada Yesus. Sebab di dalam Ibrani 13 ayat 6, firman Tuhan berkata, sebab itu dengan yakin kita percaya, kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Aku tidak akan apa? Takut. Jadi orang yang memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat, mereka tidak takut menghadapi apapun. Apalagi firman Tuhan katakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Cucu saya itu aktif dan banyak akalnya. Di rumah kami itu, di ruang tengah dan dapur, itu ada sebuah pintu. Pintu ini khususnya untuk apa? Dikunci ketika kita berada di dapur. Supaya nggak masuk ke dalam dapur. Karena kenapa? Aktif masuk ke dapur, ambil eros, sutil, mainan kompor, open, terus microwave ditekan-tekan. Jadi kami ada pintu kan biasanya kita kunci dari dalam. Betul? Ini dari luar juga kita buatkan kunci. Supaya ketika kita berada di dapur, kita bisa ngunci. Kuncinya double. Supaya apa? Si L-nya itu tidak masuk ke dapur. Jadi kalau kita masuk ke dapur, apa yang dilakukan? Dia akan mengejar kita dan dia menaruh kakinya di pintu itu. Resiko nggak seperti itu? Beresiko. Mengapa dia berani, tidak takut menaruh kakinya di sana? Karena dia yakin, dia percaya bahwa jipa itu singkatan dari grandpa. Jima, grandma, dia panggil papanya Jipapa, memanggil dirinya GL, semua pakai G. Dia taruh kakinya di pintu supaya apa? Supaya kita gak menutup, gak takut karena dia yakin kita tidak akan mencelakakan dia. Kenapa? Karena punya keyakinan yang kuat. Saya mau bertanya sekarang. Punya keyakinan kepada Tuhan yang kita semua? Dia tidak mungkin mencelakakan kita. Amin. Nah, ini pasti tahu. Daud versus Goliat. Pertanyaan saya, Daud itu kecil atau besar badannya? Imut-imut, kecil, pipinya merah-merah. Hadapi siapa? Wow, sudah tahu semua ceritanya. Tingginya berapa meter? 3 meter. Tinggi. Waktu mau perang, pakai baju zirah. Karena kecil, namanya baju zirah nggak ada ukuran S, M nggak ada. Semuanya pasti ukuran XL, double XL, karena namanya tentara pasti besar-besar. Dia pakai yang paling kecil, itu pun kedodoran, akhirnya dilepas. Bayangkan. Kemudian dia katakan, oke, kalau begitu saya akan melawan si Goliat. Diambil 5 batu yang licin dari sungai, ambil umban. Kemudian dia menghadapi si Goliat. Goliat meremehkan dia. Anjingkah aku, kamu bawa tongkat? Ayo hadapi aku, lawan aku, nanti dagingmu tak kasih burung-burung di udara dan binatang-binatang yang ada di padang. Waduh, sombongnya luar biasa. Ya orang besar-besar di sini jangan sombong loh ya. Hadapi Daud. Terus Daud
membalas apa yang ancaman daripada Goliat. Dia berkata seperti ini. 1 Samuel 17 ayat 45. Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Singkat cerita, Daud mengambil batu, dilempar persis kena jidatnya, dahinya si siapa? Goliat. Tumbang mati. Saya mau bertanya, mengapa Daud tidak takut menghadapi tantangan? Karena dia yakin Allah Israel menyertainya. Amin. Kalau Allah menyertai bangsa Israel, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel. Kalau Allah menyertai anak-anaknya, saya tekankan sekali lagi, maka dia akan memberikan kemenangan kepada setiap anak-anaknya yang memiliki iman atau keyakinan kepadanya. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Yang pertama, mengapa harus memiliki ketika kita memiliki keyakinan yang kuat, kita akan apa? Tidak takut menghadapi tantangan. Yang kedua, tahan banting. Tahan banting, ya sering dengar kata tahan banting ya. Orang yang disebut tahan banting itu mengacu kepada orang-orang yang kuat. Begitu kuatnya sampai sudah terbanting tetap bisa bertahan. Ya, jadi orang yang kuat adalah orang yang tahan banting ya. Di sebuah tikungan, di sebuah pasar di tikungan itu ada 2 penjual ember. Ya, tahu ember ya. Kalau di sini kalau saya ngomong ember, kata istri saya bukan ember, ini kaleng katanya. Jadi saya bingung yang benar yang mana. Ember plastik. Ya, di pasar kan banyak. Itu ada 2 penjual. Dan apa yang membedakan kedua penjual tersebut? Yang pertama, dia teriak-teriak. Ayo beli ember, embernya bagus. Itu yang pertama. Tapi penjual yang kedua, dia membanting-bantingkan embernya. Tanpa harus bicara. Dia banting-banting ember. Kira-kira pembeli yang rame yang mana? Yang kedua. Karena yang pertama cuman menawarkan. Tapi yang kedua itu memberikan bukti bahwa ember tersebut adalah tahan banting. Dan orang yang takut akan Tuhan, yang percaya, memiliki keyakinan yang kuat, mereka adalah orang-orang yang tahan banting. Saya akan berikan sebuah contoh tentang Paulus, bagaimana dia itu tahan banting. Kalau kita dibanting seperti itu, matilah. Ya, coba kita lihat ya Paulus ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Paulus berkata, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ya, kita hitung sekarang. Berapa kali disesah orang Yahudi? 5 kali, sekali sesahan itu berapa kali pukulan? 39. Berarti sudah berapa kali itu? Hampir 200, 196 di dera. Dera itu seperti dipecut ya, dengan rotan atau dengan cemeti. Waduh, kalau kita ampun, ya nggak pernah atau kita melayani terus kemudian menghadapi masalah yang seperti ini, ya Paulus tahan banting. 3 kali didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali tenggelam kapalnya. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Kita loh, kalau renang di kolam renang, apalagi air dingin, paling 2 jam sudah kedinginan. Ini 1 hari 1 malam loh. Ya apalagi? Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, banyak binatang gurun, ya ada perampok, bahaya di tengah laut, karam kapal, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kemudian dilanjutkan ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Ya, aku lapar dan dahaga, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus tuh tahan banting. Betul?
Karena dia memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus. Orang yang kuat di dalam Kristus, akhirnya mereka akan menjadi teladan bagi orang lain. Dan mereka bisa memberikan pengaruh. Seperti yang disebutkan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama dalam terjemahan bahasa Melayu. Di sana dikatakan, ikutilah teladanku sebagaimana aku pun mengikut teladan Kristus. Di dalam arti dia memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan bagaimana penderitaannya, dia begitu tahan banting. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat kehidupannya. Amin. Bapak Ibu tahu ini apa? Ini beruang. Kok bingung? Ini beruang, tapi beruang air. Kan kita taunya beruang yang ada di kebun binatang. Ini beruang air, bahasa aslinya adalah tardigrada. Tardigrada ini beruang air, ukurannya 1 sampai 1,5 mili. Jadi kecil sekali. Hati-hati kalau minum air. Kalau ada, ada tardigrada yang modelnya seperti Gilani itu, lihat apa tangan-tangannya itu. Ada 8 kakinya, jarinya ada 32. Binatang ini tahan hidup di dalam kondisi yang ekstrim. Bisa hidup dari 0 derajat, bahkan minus sampai 150 derajat. Jadi kalau air mendidih, dia bisa ada di dalam situ. Jadi gak mati dia. Kalau masak hati-hati. Jangan pikir mendidih, si beruang airnya sudah tidak ada. Masih ada di dalam situ. Karena di atas 100 derajat. Dan kalau kita kena radiasi kira-kira gimana? Ngeplek-ngeplek ya. Kekuatan daripada beruang air itu, dia ribuan kali lebih kuat daripada manusia. Kita ngeplek-ngeplek, dia tetap mulus. Tak digrada ini ya. Dan dalam kondisi yang sangat ekstrim, dia akan menjadi kriptobiosis. Kriptobiosis itu mati suri. Dan binatang ini hidupnya 10 sampai 120 tahun. Dan uniknya ketika berada di angkasa luar sana, yang tanpa udara, dia bisa hidup bertahan 10 hari. Kita paling 5 menit. Dia bisa 10 hari. Jadi sebenarnya apa yang mau saya sampaikan lewat beruang air atau tardigrada ini? Saya mau beritahu bahwa kalau binatang ini, ciptaan Tuhan yang tahan banting seperti itu, ya mungkin kita tidak tahan banting secara fisik. Tetapi saya mau beritahu, apalagi kita sebagai manusia ciptaan yang diciptakan segambar dengan gambar Allah. Amin. Dia pasti, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan super untuk dapat menanggung segala sesuatu. Untuk menghadapi segala sesuatu di dalam Kristus. Amin. Katakan bersama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung dalam kekuatan kepadaku. Amin. Ya, sekali lagi ada 3 hal ketika kita tahu bahwa keyakinan kepada Allah kita itu kuat, maka yang pertama apa? Enggak takut hadapi apapun. Yang kedua, tahan banting ketika hidup kita akan menjadi teladan, memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita seperti yang dilakukan oleh Jim Yos. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana caranya kita memiliki keyakinan yang kuat dalam Kristus? Bagaimana caranya memiliki iman? Yang pertama, kita mau tidak mau harus alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Amin. Paulus mulanya adalah seorang penganiaya murid-murid Kristus. Dia mengejar, menangkap, bahkan membunuh, memenjarakan murid-murid Kristus. Memenjarakan orang-orang Kristen. Dan ketika dalam perjalanan menuju Damsik, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan akhirnya Paulus adalah seorang penganiaya murid-murid Kristus menjadi seorang pengikut Kristus. Amin. Jadi perhatikan baik-baik ya. Saya mau bertanya, apakah Allah yang mencari manusia atau manusia yang mencari Allah?
Yang kita tahu kan, yang mana yang benar? Ya, betul, saya akan jelaskan. Jadi Allah itu mengejar, Allah menangkap dan menemukan Paulus. Betul? Seperti halnya dengan kita. Allah mengejar, menangkap dan menemukan kita. Itu adalah bagian Allah di dalam wilayah hidup kita. Ya, bukan bagian kita. Tetapi bagian di wilayah kita, hidup kita itu adalah kita mencari Allah. Jadi sama-sama. Setelah Allah menemukan kita, kita jangan tinggal diam. Kita harus mencari Allah. Karena ada ayat di dalam Yesaya 55 ayat 6. Di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi bukan cuma ya Tuhan mencari kita ketika dia menemukan kita. Setelah itu kita harus mencari dia. Oleh sebab itu kita harus usahakan dengan sungguh-sungguh. Saya dengan Pak Andreas selalu bicara tentang disiplin rohani. Baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, berdoa, meditasi. Itu adalah bagian kita mencari dan menemukan Allah dalam hidup kita. Dan dia akan berbicara. Ada banyak kisah perjumpaan dengan Yesus yang mengubah hidup seseorang yang saya sebutkan tadi, Paulus. Ya, seorang penganiaya, ya, orang percaya ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Penganiaya menjadi rasul Tuhan. Wanita Samaria, masih ingat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Dulunya adalah seorang wanita yang hidup di dalam ikatan perzinahan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, menjadi seorang yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang di Samaria. Petrus seorang nelayan, mengalami perjumpaan dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Dulunya dia adalah penjala ikan, berjumpa dengan Yesus menjadi penjala manusia. Sakeus naik pohon, pemungut cukai itu masih ingat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Dulunya suka memeras orang bangsanya sendiri. Setelah itu dia berjumpa dengan Tuhan, menggantikan berlipat ganda dengan apa yang telah diperasnya. Jadi setiap kita yang ada di sini, hidup kita pasti diubahkan kalau kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Amin. Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kuat, memiliki iman yang kuat? Alami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan. Dan yang kedua, bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Kristus. Tadi saya tidak janjian dengan Helen, ya, lagu yang terakhir tadi. Saya sudah persiapkan lagu sehabis firman Tuhan, tetapi saya kok cenderung untuk menyanyikan lagu Helen tadi yang terakhir, ya. Bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Kristus. Petrus menulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pengenalan itu terus bertumbuh. Karena di dalam bahasa aslinya, kenal itu, bahasa Yunani, itu memiliki tiga step. Yang pertama itu namanya gnotos, tahu. Cuman tahu Yesus, tahu. Dari data, dari fakta, dari informasi. Tahu Pak Jokowi, tahu. Dari mana? Ya, dari sosial media, nonton televisi, mendengar radio, atau lewat HP kita. Kita tidak cukup untuk mengenal Yesus, tahu Yesus dari data, fakta, atau informasi. Amin. Tahu kalau Yesus bisa menyembuhkan? Tahu. Kita harus maju yang kedua itu oida. Oida itu memahami, mengerti karena kita mempelajari. Ya, contohnya ahli Taurat. Mereka paham. Mereka mengerti firman Tuhan. Mengerti. Tapi pertanyaannya, apakah mereka kenal Tuhan yang sesungguhnya secara pribadi? Tidak. Ya, tidak cukup. Kita tahu Yesus, kemudian kita memahami dan mengerti. Yang Tuhan rindukan adalah ginosko. Ginosko itu kedua pihak saling mengenal. Memiliki hubungan pribadi. Ya, kita kenal Tuhan, Tuhan juga kenal kita. Jangan sampai terjadi di dalam Matius 7 ayat 23. Di sana dikatakan, ya,
seru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Gak kenal kamu. Jadi yang terpenting adalah apa? Kita kenal Tuhan. Yang terpenting apa? Tuhan juga kenal kita. Jangan sampai kita kenal Tuhan. Di mana-mana, oh seolah-olah rohani banget. Tapi Tuhan tidak mengenal kita. Ya, kita harus bertumbuh. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kuat dalam Kristus? Mengalami perjalanan iman bersama dengan Kristus. Bapak Ibu tahu bahwa di dalam Kejadian 5 ayat 23, di sana dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Bapak Ibu tahu bahasa asli daripada hidup bergaul dengan Allah adalah halak. Halak itu walk with God. Artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan iman merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kepercayaan, keyakinan yang penuh, kokoh di dalam Kristus. Dengan kekuatan Kristus itu yang memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Banyak orang yang datang kepada saya dan mereka mengatakan bahwa masalah saya, pergumulan saya sudah terlalu berat, saya sudah mau quit, saya sudah tidak mau ikut Tuhan lagi. Coba, apakah kita hidup bergaul dengan Allah? Selama ini apakah kita berjalan bersama dengan Allah? Ada sebuah puisi. Nanti saya akan bacakan puisi ini dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu di tempat ini sudah tahu puisi ini. Tapi pada saat pagi hari ini saya mau kita membaca, saya bacakan, Bapak Ibu menyimak dan saya berdoa. Nanti Roh Kudus akan menjamah kita saat saya membaca. Seorang penulis puisi yang bernama Margaret Fishback, dia menulis seperti ini. Footprints in the Sand. Sudah tahu semua toh? Coba kita baca dengan perlahan-lahan. Saya berdoa, Roh Kudus akan menjamah kita. Dia bisa lewat perasaan kita atau pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Dia bisa menjamah kita. Margaret Fishback menulis, tadi malam aku bermimpi sedang berjalan di tepi pantai bersama dengan Tuhan. Jadi dia mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Semua kejadian di dalam kehidupan saya itu kelihatan. Pada setiap adegan, aku melihat ada 2 pasang jejak kaki di pasir. Itu berarti bahwa Allah itu menyertai kita. Di dalam setiap langkah kita. Sepasang jejak kakiku, kata Margaret, dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok ke belakang pada jejak-jejak kaki pasir. Di situ hanya ada sepasang jejak kaki saja. Ada yang mengalami hal itu seolah-olah kita itu berjalan sendiri. Mengalami masalah-masalah seolah-olah tidak ada pertolongan. Mana Tuhan? Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Dan kondisi seperti itu, loh, satu pasang dan saat itu adalah di mana hidup kita ada di titik terendah. Hal itu mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang kekecewaanku. Kenapa Tuhan? Tuhan, di manakah Engkau? Engkau mengatakan bila aku memutuskan untuk mengikut Engkau, maka Engkau akan berjalan bersamaku di sepanjang jalan kehidupanku. Engkau sudah berjanji akan menyertaiku. Mengapa sekarang aku sedang menghadapi masalah yang sangat besar ini? Dan Engkau membiarkan aku sendirian. Lihat, cuma 1 pasang jejak kaki. Namun aku memperhatikan bahwa pada saat-saat paling gawat dan beban berat menindas hidupku, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Aku tidak mengerti. Dan mengapa pada saat aku sedang membutuhkan Engkau, justru Engkau meninggalkan aku. Seperti Ayub berkata, ku cari Engkau di barat, Engkau enggak ada. Ke timur, Engkau enggak ada. Ke utara, Engkau enggak ada. Ke selatan, Engkau juga enggak ada. Kemanakah Engkau padahal aku percaya kepadamu? Tuhan menjawab, anakku, kamu sangat berharga di mataku dan aku sangat mengasihimu. Saat ini siapapun yang sedang menghadapi masalah, ini jawaban Tuhan. Anakku, kamu sangat berharga di mataku. Gak mungkin aku meninggalkan engkau karena aku sangat mengasihimu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu pada saat ini. Apapun yang terjadi, yang paling buruk sekalipun dalam kehidupanmu, firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktu kamu dalam bahaya dan penderitaan, kamu hanya melihat sepasang jejak kaki saja, cuma satu pasang. Karena pada waktu itu aku sedang menggendong kamu. Amin. Ternyata ketika kita di dalam kondisi yang terparah, seolah kita berjalan sendiri, kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena Tuhan menggendong kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi pada saat pagi hari ini, sekali lagi, saya simpulkan. Bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang kuat. Dan apa akibatnya kita memiliki iman yang kuat dalam Kristus. Kita tidak akan takut menghadapi tantangan. Amin. Kita tahan banting. Kita akan menjadi teladan bagi orang lain dan bisa memberi pengaruh. Seperti yang telah dilakukan oleh Jim Yost. Dia nggak takut, dia berani menghadapi tantangan. Bayangkan, matanya sudah mau buta kan? Malaria kan? Dan dokternya sudah berpesan, ini terakhir kali, kalau kamu kembali, kamu buta. Dia berani terima tantangan itu. Karena dia yakin, memiliki keyakinan kuat dalam Kristus bahwa Tuhan pasti menolong. Tahan banting. Ternyata digigit malaria ratusan kali. Dan akhirnya dia menjadi teladan bagi orang lain. Banyak orang datang kepada Tuhan karena Jim Yost ada di Papua itu. Dan bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kuat dalam Kristus. Ayo alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya, jangan cuma Tuhan yang mencari kita. Kita juga harus mencari Tuhan. Kenal, jangan cuma tahu. Tapi kita harus kenal juru selamat kita. Dan ayo kita berjalan bersama Tuhan. Mengalami perjalanan iman bersama dengan Kristus. Dan saya yakin, percaya bahwa Godfidence in influence adalah kehidupan kita. Hidup kita, karena kita yakin akan Tuhan, sanggup untuk mempengaruhi, memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.